Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Semis. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi sistem periodik unsur, terutama pada sifat-sifat unsur. Untuk sifat yang pertama adalah jari-jari atom. Apa sih itu jari-jari atom? Ya, jari-jari atom adalah jarak dari inti sampai elektron di kulit luar. Atau kalau yang matematika ya, jarak dari inti sampai pada kulit terluar atau sampai pada kulit paling luar, itu adalah jari-jari. Kemudian dalam kimia ya, ada istilah jari-jari dalam satu golongan, jari-jari dalam satu periode ya. Untuk jari-jari dalam satu golongan ya, dari atas ke bawah ya, nomor atom semakin besar sehingga kulit atomnya semakin banyak. Akibatnya jari-jari atom semakin besar. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jarinya makin besar. Oke, saya visualisasikan ya. Misalnya ada Li ya, Na, K ya, ini 3 nomor atomnya, ini 11, 19. Kalau saya buat konfigurasi berarti 2, 1, 11, 2, 8, 1, 19, 2, 8, 8, 1 ya. Oke, berarti apa? Sama aja ya. Untuk Li dia punya 2 kulit. Untuk K punya 4 kulit. Jadi kalau saya gambar ya, kulit Li ada 2. Kulit K ada 4 ya. 3, 4. Nah, ini kelihatan ya. Jadi dari atas ke bawah jari-jarinya otomatis akan makin besar ya. Jadi istilah dalam satu golongan dari atas ke bawah nomor atomnya semakin besar. Nah, kita lihat dari atas ke bawah nomor atomnya semakin besar ya, sehingga kulitnya semakin banyak. Akibatnya sehingga kulitnya makin jumlahnya banyak. Akibatnya jari-jarinya makin besar ya, kulitnya makin banyak, berarti jarak dari inti sampai elektron pada kulit luarnya makin jauh. Nah, itu untuk jari-jari dalam satu periode, satu golongan. Kemudian dalam satu periode ya, dari kiri ke kanan jumlah kulitnya tetap ya, dari kiri ke kanan jumlah kulitnya tetap, tetapi nomor atom atau muatan intinya nanti semakin besar ya, sehingga gaya tarik intinya terhadap elektron pada kulit luar semakin kuat. Akibatnya jari-jari atomnya semakin kecil. Jadi kesimpulannya dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jarinya itu makin besar, makin kecil ya. Dari kiri ke kanan jari-jarinya itu makin kecil. Oke, saya buat visualisasinya ya. Visualisasinya gimana ya? Visualisasinya misalnya ada Li ya, Be ya, kemudian B, C, N, O, F, N, E ya. Jadi misalkan ini ada periode 2 ya, periode 2 itu Li, Be, B, C, N, O, F, N, E. Nomor atomnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian saya buat konfigurasi ya. Saya buat konfigurasi 3, misalkan saya bandingkan Li dan F. 3 ya, 3 itu berarti 21. 9 berarti 27 ya. Oke, berarti kemudian apa? Kita gambar ya kulitnya. Berarti kulitnya ada 2, sama-sama ada 2. Di sini juga sama-sama ada 2. Oke ya, jadi awalnya jari-jarinya itu sama ya. Bila kita untuk melogika awalnya jari-jari sama. Kenapa jari-jari sama? Karena jumlah kulitnya sama. Nah, tetapi ya Li itu 3, sama aja protonnya punya 3 ya. F9 sama aja protonnya punya 9 ya. Jadi di sini sama aja untuk Li ini ada 3 proton di dalam. Ya, kemudian untuk F ada 9 proton di dalam. Ya, ini namanya muatan intinya. Ya, kemudian kalau menarik sesuatu di luar, misalkan ini elektron, ya,
otomatis kuat mana ya? Kita main logika. Kalau ini 3 orang ya menarik elektron di luar, ada 9 orang menarik elektron di luar, otomatis kuat mana? Otomatis kuat yang ini. Akhirnya apa? Jari-jari yang ini menyusut atau mengecil. Jadi kalau saya visualisasikan pakai penggaris ya, untuk Li awalnya besarnya sekian ya, apa namanya, ditarik dengan tiga apa muatan intinya. Untuk yang di F ini ya, karena kayak muatan ininya besar, akhirnya apa, yang awalnya besarnya sama, jadi awalnya Li segini, F segini, di F itu ditarik ya, tarikannya kuat, akhirnya dia menyusut. Nah seperti ini misalkan ya, akhirnya apa, jari-jari untuk F itu makin kecil. Nah disimbolkan apa, akhirnya apa, kalau makin ke kanan gaya tariknya makin kecil, gaya tariknya makin kuat, akhirnya jari-jarinya makin kecil ya. Jadi kalau kita lihat ke sini, dalam satu periode dari kiri ke kanan jumlah kulitnya tetap. Nah, kita lihat dalam satu periode jumlah kulitnya tetap ya. Tetapi nomor atom atau muatan inti makin besar. Nah, ini nomor atomnya makin besar, sama aja muatan intinya makin besar ya. Sehingga gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit luar makin kuat. Sehingga karena makin besar, otomatis di sini gaya tariknya makin kuat ya. Karena gaya tariknya makin kuat, akhirnya jari-jarinya makin menyusut ya. Jadi makin ke kanan itu jari-jarinya itu otomatis akan makin kecil ya. Jadi karena apa? Awalnya sama, tapi di sini akhirnya menyusut. Oke, kemudian kita masuk ke jari-jari ion ya. Jari-jari ion itu ada 2, ion positif dan ion negatif ya. Ion positif memiliki jari-jari lebih kecil daripada atom netralnya ya. Kita gambar, ion positif mempunyai jari-jari lebih kecil daripada atom netralnya ya. Kita contohkan, misalnya ada Na ya, ininya 11, berarti 281. Kalau menjadi Na plus ya, otomatis elektron terluarnya hilang, berarti 28 ya. Nah, berarti apa? Dia awalnya punya 3 kulit ya. Kalau menjadi plus, otomatis ada elektron yang pergi ya. Akhirnya apa? Jari-jarinya akan lebih kecil ya. Karena apa? Kayak gaya tariknya beda ya. Kemudian kalau yang negatif, ion negatif memiliki jari-jari atom ya, jari-jari lebih besar daripada atom netralnya ya. Jadi kalau ion positif, jari-jarinya akan lebih besar dari atom netralnya. Contoh Cl ya, 17 berarti 287. Ini juga sama ya, ini sama ya, 17 tapi ada minus, menangkap 1 elektron. Ini jadi 288 ya. Nanti apa? Jari-jarinya dia akan lebih besar ya. Kalau biar lebih paham lagi, bisa lihat di internet ya. Berapa sih jari-jari Na ya? Berapa sih jari-jari Na plus ya? Nanti bisa kelihatan berapa besarnya, berapa ukurannya. Jadi apa ya? Biar lebih jelas lagi. Begitu juga dengan Cl ya. Kalau Cl netral, jari-jarinya berapa? Kalau jadi ion min ya jadi berapa? Oke, itu yang masalah jari-jari ya. Untuk selanjutnya saya akan membuat kesimpulan untuk materi jari-jari. Kesimpulannya ya, dalam jari-jari ya, dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri jari-jari atomnya makin besar ya, dan dari atas ke bawah jari-jarinya makin besar ya. Jadi gitu ya. Jadi jari-jari atom ya, dari kanan ke kiri makin besar, dari atas ke bawah makin besar. Oke, sekarang kita masuk ke jari-jari ion ya. Ion positif memiliki jari-jari lebih kecil daripada atom netralnya ya. Jadi ada misalkan Li sama menjadi Li plus ya. Ini punya nomor atom 3 ya. Ini juga tetap 3 ininya ya, tapi ada plusnya. Nah, bedanya apa ya? 3 berarti kan 21, dia memiliki 2 jari-jari ya. Kemudian ini menjadi plus ya, Li plus, berarti
elektron terluarnya dilepas ya, tinggal 2. Nah, otomatis ya di sini ada 2, ini ada 1, ini otomatis apa? Jari-jarinya atom netral menjadi ion positif ya, jari-jarinya akan makin kecil. Kemudian ion negatif. Ion negatif memiliki jari-jari lebih besar daripada atom netralnya. Kenapa? Ya, kita tulis. O itu 8 ya. O itu 8. 8 itu berarti 26 ya. Ini 2 min sama aja menangkap 2 elektron, 28. Nah, otomatis apa? Jari-jarinya ya antara atomnya netral sama min nanti akan lebih besar. Oke, itu sifat periodik unsur yang pertama tentang jari-jari. Selanjutnya kita masuk sifat periodik yang kedua. Oke, sifat sistem periodik yang kedua adalah energi ionisasi atau potensial ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan. Nah, ini ya. Jadi energi ionisasi itu energi minimum yang diperlukan. Nah, ini nanti kita jadi kata kunci ya. Energi minimum yang diperlukan atom netral dalam wujud gas untuk melepas satu elektron sehingga membentuk ion bermuatan +1. Ya, di sini ini kata kuncinya energi yang diperlukan untuk melepas ya, untuk melepas. Ini kata kunci. Ya. Oke, tetap ada 2 bagian ya. Pertama dalam satu golongan ya. Dari atas ke bawah ya, jari-jarinya makin besar ya. Jadi kita bayangin dari atas ke bawah jari-jarinya makin besar ya. Karena jari-jarinya ke bawah makin besar, otomatis apa? Jarak dari inti sampai elektron pada kulit terluar makin besar. Atau nama lainnya di sini gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar semakin kecil. Ya, jadi gini, untuk lebih mudah, dari atas ke bawah jari-jarinya makin besar. Karena jari-jarinya makin besar, berarti apa? Gaya tarik dari inti pada elektron di kulit terluar itu makin kecil ya. Akibatnya semakin mudah melepas elektron dan energi yang diperlukannya semakin kecil ya. Oke, saya pakai visualisasi. Ini ada Li, Na, Krb ya. Ini Li 3, 2, 1. Kita langsung Rb K aja ya, 2, 8, 8, 1. Nah, kalau kita pakai visualisasi ini ya, oke, berarti apa? 2, berarti ini ada 2 kulit ya. 4, berarti ini ada 4 kulit ya, makin besar. Nah, otomatis apa ya, kita ikutin ini dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar. Nah, kita lihat jari-jarinya otomatis makin besar ya, jari-jari makin besar. Karena jari-jari makin besar atau makin bertambah, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar semakin kecil. Jadi saya misalkan di sini ada intinya ya, misalkan pakai ini ada inti di sini ya, di sini ada inti, sini ada inti, kemudian ada elektron pada kulit terluar, ada elektron pada kulit terluar. Nah, ini gimana gaya tariknya? Nah, otomatis ya, kalau ini kan jaraknya antara inti dan elektron terluar, elektron pada kulit terluar kecil. Kalau ini antara inti dengan elektron pada kulit terluar jauh atau besar, otomatis gaya tariknya yang di bawah atau yang jari-jarinya besar ini akan semakin lemah atau semakin kecil ya. Oke, kemudian akibatnya semakin mudah melepas elektron. Nah, karena jaraknya jauh ya, jadi makin mudah lepas. Nah, makanya apa? Kalau ada misalkan orang punya pacar ya, jaraknya dekat dengan jaraknya jauh ya, jadi apa namanya, jarak jauh ya, misalkan di luar kota gitu ya, dia akan mudah lepas ya. Kenapa? Karena gaya tariknya kecil atau lemah. Nah,
Akibatnya apa? Energi yang diperlukan semakin kecil. Akhirnya apa? Jadi kalau yang dekat ya, yang dekat itu ya, itu gaya tariknya kuat, jadi susah untuk lepas. Tapi kalau jaraknya jauh ya, makin mudah lepas. Jadi disimpulin ya, dalam satu golongan ya, energi ionisasinya dari atas ke bawah makin kecil. Kenapa makin kecil? Karena jari-jarinya makin besar. Jari-jarinya makin besar, gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar makin kecil. Karena makin kecil, makin mudah lepas. Ya, itu apa namanya untuk dalam satu golongan. Sekarang dalam satu periode, ya, kita visualisasikan dalam satu periode. Dalam satu periode, misalnya ada Li, ya, 3 Li, B, B, C, N, F. Nah, ini 9 ya. Oke, Li BB. Nah, Li 4, 5, 6, 7 Li B. Oh, sini O ya. Li BB, CN, O, F, N, E. Jadi misalnya 7, 8, 9, 10 ya. Saya misalkan antara Li dengan F ya. Li ya 21 ya, itu dari jarinya 2, kemudian ini F 27. Nah, ya. Oke, seperti di jari-jari ya, kalau dari kiri ke kanan jari-jarinya akan membesar ya, karena hubungannya dengan gaya tarik inti. Nah, ini dari kiri ke kanan jari-jari atomnya makin kecil ya. Ini kalau ini kan aslinya awalnya sama, kemudian karena gaya tarik inti ya, dia jari-jarinya beda ya. Jadi ini tetap 2, sini aja deh. Ini tetap 2, tapi dia apa namanya di sini lebih kecil. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi ini lebih besar daripada yang di sini. Misalnya kita kalimatnya dari kiri kanan jari-jari atom makin kecil ya, jari-jarinya makin kecil sehingga gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar semakin besar. Jadi misalnya ini ada inti kemudian ditarik ya. Ini ada inti ya, kemudian narik elektron di luar. Nah, misalkan kayak gini. Nah, otomatis yang jaraknya dekat ya, yang jaraknya dekat ini hampir sama ya. Saya buat yang ini aja. Oke, saya langsung berubah ya. Di sini misalnya jari-jarinya apa namanya segini, di sini udah jadi sekian misalnya. Oke, misalnya sekian. Nah, besarnya bersama ya. Oke, misalnya besarnya sekian. Nah, otomatis ya, misalkan ada inti di tengah ya, kemudian ada elektron di luar ya, ada elektron di luar, intinya di tengah ya. Kalau ini narik ya, otomatis akan lebih kuat di sini ya. Kenapa kuat yang jari-jarinya kecil? Karena jarak inti sama elektron pada kulit terluar dekat, hanya makin mudah, makin kuat menariknya. Nah, karena makin kuat menariknya, semakin sulit melepaskan elektron. Jadi elektron yang di sini akhirnya apa? Makin sulit untuk lepas. Sehingga energi yang diperlukan untuk melepasnya semakin besar. Ya, jadi saya apa namanya ulangi lagi ya. Dari kiri ke kanan, ya, jari-jarinya itu makin kecil. Karena jari-jarinya makin kecil, gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar makin besar ya. Karena makin besar, makin sulit untuk lepas. Karena makin sulit untuk lepas, berarti energi yang diperlukan untuk melepasnya makin besar. Jadi kesimpulannya dari ini apa namanya energi ionisasi dapat kita simpulkan. Nah, sini aja ya. Dapat kita simpulkan. Ini ada LiNaKRB ya misalkan. Jadi apa? Ke atas ya. Modelnya ke atas itu energi ionisasinya makin besar. Ya. Dan ke kanan juga makin besar.
Nah, ini buat kesimpulan ya. Jadi kenapa pakai besar-besar semua biar lebih gampang ingatnya ya. Jadi kalau ke atas energi ionisasinya makin besar dan ke kanan energi ionisasinya makin besar. Jadi ini agak dibalik aja ya, dibalik aja dari penjelasan tadi. Oke, untuk selanjutnya adalah sifat periodik yang ketiga. Oke, sifat periodik yang ketiga adalah afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Adalah energi yang dibebaskan. Nah, ini kata kunci ya. Energi yang dibebaskan. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan oleh atom netral dalam wujud gas apabila menangkap satu elektron sehingga membentuk ion negatif. Ya. Ini biasanya afinitas akan ditandai dengan min, artinya apa? Semakin besar afinitasnya ya. Oke, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar, sehingga gaya tarik inti terluar terhadap elektron terluar semakin kecil. Akibatnya, atom semakin sulit menangkap elektron. Ya, elektron dari luar, sehingga energi yang dibebaskan semakin sedikit. Nah, saya pakai visualisasi. Ya. Ini 3, 11, 19. 21, 2881 ya. Ini ada 2 kulit, ini ada 4 kulit. Nah, ya, logikanya gimana ya? Kita ngikutin ini dari atas ke bawah, jari-jarinya makin besar ya, udah ya. Kemudian sehingga gaya tariknya, nah, kalau di sini ada inti, ya, sini ada inti, kemudian menarik elektron yang ada di luar, ya, otomatis ya, semakin ke bawah, ya, gaya tariknya itu karena jaraknya jauh makin kecil, ya, gaya tariknya makin kecil. Akibatnya atom semakin sulit menangkap elektron. Jadi karena gaya tariknya ini kecil, kalau ada elektron itu otomatis makin lemah ya nariknya, makin lemah nariknya. Karena makin lemah nariknya, sehingga apa? Energi yang dibebaskan semakin sedikit. Jadi kalau ada elektron jaraknya jauh, ya, kalau jaraknya jauh, berarti apa? Kalau menangkap elektron itu lemah, ya, menangkapnya lemah. Karena menangkapnya lemah sama aja apa? Energi yang dibebaskannya itu nanti lemah, ya. Jadi kalau ini gaya tariknya kuat. Ya, makanya apa? Dalam satu golongan ya, ke bawah itu afinitasnya itu akan makin kecil. Ya, dalam satu golongan afinitas kecil. Kemudian kita contohkan yang apa namanya? Dalam satu periode. Dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar ya semakin besar. Akibatnya, atom semakin mudah menarik elektron dari luar, sehingga semakin banyak energi yang dibebaskan. Ya, kayak tadi ya, kalau di pintu ini misalkan ada Li ya, yang ini 3, di sini ada F ya, kayak tadi F itu 9 ya. Ini jari-jarinya kecil. Ya, Li, B, B, C, N, O, F, N, E. Ini misalnya F. Jari-jarinya makin ke kanan itu makin kecil, ya. Jadi mungkin besarnya saya umpamakan ini aja, ya, lebih kecil lagi. Nah, ini aja, ya. Jadi apa? Jaraknya otomatis di sini, misalkan ini ada inti, sini ada elektron, ini ada elektron, di sini ada inti, ya. Oke. Nah, jadi kalau ada jari-jarinya makin kecil, ya, jari-jarinya makin kecil, otomatis gaya tarik ini terhadap elektron terluar makin besar. Karena makin besar, ya, jadi kalau ada akibatnya atom semakin mudah menarik elektron, ya, dari luar, sehingga semakin banyak energi yang dibebaskan. Karena makin mudah menarik elektron, berarti apa? Makin mudah melepas energi. Jadi kesimpulannya apa, ya? Jadi kesimpulannya untuk afinitas elektron ya, misalnya ini ada golongan periode ya, misalnya saya tulis
ada Li, Na, K, ini di B, C, N, O, F, Na. Ya, afinitasnya bagaimana? Ya, semakin ke atas itu semakin besar, dan semakin ke kanan itu semakin besar. Nah, ini apa namanya kesimpulan dari afinitas elektron. Jadi kata kuncinya energi yang dibebaskan. Ya. Oke, kemudian sifat periodik yang keempat. Oke, sifat yang keempat adalah keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Kemampuan suatu atom menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan. Oke, pertama dalam satu golongan dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah jari-jarinya makin besar, ya, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil. Akibatnya atom semakin sulit menarik elektron ke pihaknya, sehingga elektronegatifannya makin kecil. Ya, jadi kalau divisualisasikan dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jarinya makin besar, ya, karena makin besar gaya tarik inti sampai ke elektron terluar itu makin kecil, ya. Karena makin kecil, kalau mau menarik elektron dia makin lemah. Makanya apa? Dalam satu golongan dari atas ke bawah, ya, keelektronegatifannya makin kecil. Kemudian periode. Dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit luar itu semakin besar. Akibatnya atom semakin mudah untuk menarik elektron ke dalam pihaknya, ya, atau sehingga elektronegatifannya semakin besar. Jadi bagaimana? Ini misalnya ada periode LiBB CNOFNe, ya. Dari kiri ke kanan jari-jarinya itu makin kecil. Karena jari-jari makin kecil, gaya tarik inti terhadap elektron terluar makin besar, ya. Nah, makin besar berarti apa? Kalau ada elektron, berarti nariknya kemampuannya makin besar. Maka disimpulkan keelektronegatifannya, ya, dari kiri ke kanan makin besar. Nah, dari ini semua dapat disimpulkan, ya, untuk satu golongan dan satu periode, ya, untuk keelektronegatifan, ya, untuk Li, Na, K, Rb. Nah, jadi keelektronegatifan semakin ke kanan semakin besar, semakin ke atas semakin besar, ya, semakin besar, dan semakin kanan juga semakin besar, ya. Saya tandain makin besarnya. Oke. Nah, tapi untuk keelektronegatifan semakin besar itu maksimalnya di F, ya, makin besar di F. Oke. Kemudian saya akan membuat kesimpulan untuk semuanya. Oke. Dari semua sifat periodik unsur, saya punya jembatan keledai, ya, untuk memudahkan gimana cara memahami, ya, atau menghafal untuk sifat periodik unsur. Yang pertama, dari kanan ke kiri makin besar dan ke bawah makin besar. Itu apa aja, ya? Jadi hafalannya Blora plus. Nah, apa sih itu Blora, ya? Nama daerah atau apa, ya? Nah, di sini maksudnya Blora dari kata basa. Jadi makin ke kiri dan makin ke bawah sifat basanya makin besar. Low dari kata logam. Nah, berarti dari kanan ke kiri sifat logamnya makin besar, ke bawah makin besar. R ini dari reduktor, ya. Reduktor itu dia mengalami namanya oksidasi, ya. Jadi sifat oksidasinya makin dari kanan kiri makin besar, ke bawah makin besar. Kemudian Ra dari kata radius, ya, atau jari-jari. Nah, di jari-jarinya apa? Dari kanan ke kiri makin besar, ke bawah makin besar. Jadi jari-jari yang paling kecil siapa? Na, ya. Jari-jari yang paling besar siapa? Fr. Itu dalam tabel periodik unsur. Kemudian yang kebalikannya, ke atas makin besar, ke kanan makin besar, ya.
Ini di sini basa, nanti sifatnya namanya asam, ya. Jadi ke kanan makin ke atas makin besar, ke kanan makin besar. Tapi ini berhenti di 7A. Ya, saya kasih warna beda, berhenti di 7A. 7A sih mana? Ah, ini golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A, 6A, ya. Oke, golongan 6A, golongan 7A, golongan 8A, ya. Jadi sifat asam, ya, ke atas makin besar, ke kanan sifat asam secara umum ke atas besar kan besar, tapi sini ada pengecualian, ya. Jadi paling besar golongan 7A, tapi bukan ke atas makin besar, dia malah ke bawah sifat asamnya makin besar. Jadi ada sedikit perbedaan di sifat asam, ya. Jadi ke kanannya makin besar dan ke bawah makin besar. Sifat non-logam, ya. Kalau gas mulia ini kita anggap sebagai suatu kelompok sendiri gas mulia, berarti apa? Non-logamnya itu paling besar di golongan 7A. Ya, non-logam paling besar di golongan 7A. Kalau gas mulia dianggap sebagai kelompok sendiri. Oksidator juga sama, ya, oksidator. Oksidator berarti apa? Ke atas makin besar, kanan makin besar, berhenti sampai 7A. Ya. Kemudian energi ionisasi. Nah, ini yang beda, ya. Ke atas makin besar, ke kanan makin besar, tapi dia mentok sampai di 8A. Nah, ini yang beda sendiri, ya. Jadi yang lain itu 7A, 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 ini 8A, ya. Afinitas keelektronegatifan, elektronegatif semuanya juga paling besar di 7A, ya. Jadi hanya energi ionisasi yang sampai mentok sampai 8A yang energi ionisasinya terbesar. Oke, sekian untuk video hari ini, ya, tentang materi sifat-sifat periodik unsur. Kita ketemu lagi di waktu yang lain. Oke.